Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang berjumpa dengan saudara pagi hari ini dalam program Setiap Pagi Bersama dengan Tuhan. Setiap pagi bersama dengan Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita buka hati kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur anugerah Tuhan. Kami ada pagi hari ini semua karena anugerah-Mu dan karena kebaikan Tuhan. Terima kasih kami dijaga disertai sepanjang malam dan kami ada saat ini. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan sepanjang hari ini. Tuhanlah yang menjaga menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu. Dan kami juga ingin rindu mendengar firman-Mu. Berfirmanlah buat setiap kami ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, dan menghibur yang susah. Dan juga lewat kuasa firman-Mu yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap kata yang keluar dari mulut dan hati hamba berasal dari isi hati Tuhan. Yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lewat firman-Mu. Kami berjumpa dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan ini yang kami percaya, orang berjumpa dengan Tuhan yang akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal yang ke-31. Mazmur pasal ke-31 ayat yang ke-22. Mazmur pasal 31 ayat ke-22. Tema kita pagi hari ini adalah ajaib perbuatan-perbuatan Tuhan. Alkitab berkata, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab berkata Tuhan menunjukkan perbuatannya yang ajaib pada waktu kita mengalami kesesakan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini. Apakah saudara juga sedang mengalami kesesakan seperti pemazmur katakan? Apakah saudara sedang mengalami hari-hari di mana saudara seperti merasa di padang gurun? Apakah saudara hari-hari ini sedang mengalami situasi seperti saudara mengalami masa kekeringan? Apakah saudara hari-hari ini sedang mengalami situasi, mengalami ketakutan dan pergumulan, tantangan, masalah? Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab saya berkata bahwa Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib pada waktu masa kesesakan. Sehingga kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami kesesakan, masalah, pergumulan, situasi yang sulit, saudara berdoa, doa saudara belum dijawab Tuhan. Kalau saudara sedang sakit dan saudara sedang kehilangan pengharapan karena sakit saudara, dan saudara sedang mengalami depresi karena masalah keuangan saudara, izinkan saya bilang kalimat ini, Tuhan masih bisa menyatakan perbuatannya yang ajaib. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pelajari perbuatan ajaib apa yang Tuhan bisa kerjakan buat kita. Yang pertama, perbuatan ajaib yang Tuhan bisa berikan buat kita adalah mengubah status kita dari orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang beriman. Dari orang-orang berdosa menjadi orang-orang percaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini suatu perbuatan yang ajaib. Bahkan diri kita sendiri sering berpikir gini, gila ya, waduh, masa sih dulu gue jahat begini, dulu gue lakuin begini, tapi puji Tuhan, sekarang gue bisa berubah. Saudara, itu perbuatan yang ajaib. Dan siapa yang mengerjakannya? Tuhan. Artinya Tuhan sanggup mengubah dirimu. Kalau hari-hari kau berkata, oh Pak Pendeta, saya kayaknya gak bisa berubah nih. Karena lingkungan saya, kayak saya gak bisa tinggalkan dosa saya. Karena kebiasaan saya, izinkan saya bilang kalimat ini. Engkau bisa. Karena Tuhan mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib kepadamu. Caranya gimana Pak Pendeta? Buka hati, tinggalkan dosamu dan berseru bilang, Tuhan, tolong saya mau meninggalkan dosa saya. Tuhan pasti akan melakukan perbuatan yang ajaib. Yang kedua, perbuatan ajaib apa yang bisa Tuhan kerjakan? Tadi dia mengubah status kita. Yang kedua, dia mengubah keadaan diri kita. Dari kita yang egois, keras kepala, diri kita yang maunya mau benar sendiri, diri kita yang rasanya mau menang sendiri. Tuhan sanggup ubah. Akhirnya menjadi orang sabar, jadi orang penuh pengertian, orang yang melakukan kehendak Tuhan, orang yang sadar bahwa dia harus rendah hati karena Tuhanlah yang menjamah hidup dia. Dan dari itu saudara yang kasih dalam Tuhan,
sakit kita bisa disembuhkan, ekonomi kita bisa dipulihkan. Kenapa? Akhirnya apa? Kita jadi orang kepercayaan Tuhan. Dan kalau kita jadi orang kepercayaan Tuhan, kita jadi orang kepercayaan di sekitar kita. Lewat karakter kita yang dirubah, maka orang melihat, oh dia sudah berubah. Oh Tuhan sudah menjamah hidup dia. Akhirnya kita dipercaya. Dan saya percaya ketika Tuhan mempercayai hidup kita, orang-orang di sekitar juga akan mempercayai hidup kita. Saudara ini kasih dalam Tuhan, karena itu percayalah. Tuhan masih bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib bagimu. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap andalkan Tuhan, tetap pandang Tuhan. Karena mujizat Tuhan masih ada. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini iman kami. Mujizat Tuhan masih terjadi buat kami. Tuhan masih mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena itu Tuhan, ampuni kami kalau kami mengeluh. Ampuni kami kalau kami putus asa. Ampuni kami kalau kami menyerah. Ampuni kami Tuhan kalau kami hari-hari ini kehilangan semangat, kehilangan iman. Tapi lewat firman Tuhan kami diingatkan. Tuhan mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan mengubah kami dari orang berdosa menjadi orang beriman. Tuhan mengubah kami Tuhan dari karakter yang buruk menjadi karakter yang baik. Akhirnya kami menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena itu Tuhan jamah setiap mereka mendengar program ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang saat ini sedang mengalami kesusahan ekonomi, Tuhan tolong jamah dan Tuhan beri hikmat sehingga akhirnya mereka bisa kuat dan akhirnya mereka melangkah maju dan melihat mujizat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, puji Tuhan. Sampai jumpa dalam program kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.